Kami mengucap syukur Tuhan, Kau terlalu baik buat kami. Dengan apakah kami membalas kebaikan-Mu? Kasih-Mu luar biasa terus mengalir kami rasakan. Hari demi hari sungguh penyertaan Tuhan kami nikmati. Kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu terus limpah dalam hidup kami, hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur petang hari ini kembali kami boleh bersatu di tempat ini untuk meninggikan Tuhan, memberikan persembahan, penyembahan kami yang terbaik buat Sang Raja. Kami tahu Tuhan, Engkau begitu gemar untuk dipuji-puji, ditinggikan. Dan itu yang menjadi tugas kami, itu yang menjadi kerinduan kami, memuji-puji, memuliakan Engkau, membesarkan nama-Mu yang dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hadirat-Mu ada di sini Tuhan. Hadirat-Mu tinggal di sini, penuh atas kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami petang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang pimpin Tuhan, biar Engkau yang sertai Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh mengalami sentuhan kasih Tuhan lewat kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin Tuhan, melalui kami semua pelayan-pelayan. Kuduskan tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau memuji Engkau. Mari yang siap memuji Tuhan, Bapak Ibu katakan bersama, amin. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, amin. Mari bebaskan roh saudara, percayalah bahwa Tuhan adalah satu-satunya pengharapan hidup kita, amin. Nyanyikan pujian ini, Gandul Gusti, haleluya. Ayo kita bebaskan roh kita untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, selalu tinggal, lindungi Gandul Gusti.
Kita lari ke versi timur ya. Nyanyikan pujian ini. Firman Tuhan berkata, sungguh alangkah indahnya ketika kita hidup rukun bersama. Tuhan akan melimpahkan berkatnya di tengah-tengah perhimpunan kita. Sio manis, haleluya. Kasih Yesus Kristus yang dicurahkan.
Biar terus kemuliaan Engkau nyatakan di tengah-tengah perhimpunan kami. Terima kasih Tuhan. Angkat terus hatimu, pandang wajahmu, percayalah. Haleluya, glory. Ku menyembah dalam kudus
kami masih beroleh kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, setiap ibadah di hadapan-Mu itu tidak akan sia-sia. Kami percaya itu Tuhan. Bahkan Kau memberikan firman-Mu kepada kami untuk meneguhkan iman, meneguhkan hati kami menghadapi Tuhan hari-hari di mana Tuhan Kau segera datang. Tuhan, kami perlu kekuatan daripada Engkau Tuhan, karena apa yang harus kami hadapi itu adalah kegelapan-kegelapan. Tetapi Tuhan, Engkau-lah yang mengontrol semua keadaan, asal kami tetap tunduk dan percaya kepada Engkau. Berfirman-Lah, kami mau mendengarkan dengan baik, menyimaknya dan menyimpan dalam hati. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Bentar, masih diperbaiki. Saya itu pakai font yang baru, tapi saya nggak perhitungkan fontnya gede-gede, saudara, sehingga itu kurang bagus. Ya, saudara. Nah, ini judulnya iman sebesar biji sesami. Nah, kita akan belajar firman Tuhan, saudara, ya. Saudara, kita kalau bisa itu sudah banyak belajar dan memahami firman ya, menjelang hari akhir ini ya. Nah, itu saya pakai font baru gede ya. Saudara, karena kamu tidak punya iman sebesar biji sesami ya, judulnya itu Matius 17 ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ya, ini murid Tuhan. Dia berkata pada mereka, karena kamu kurang percaya. Kalau bahasa Inggrisnya itu tidak percaya, bukan kurang percaya, tidak percaya. Ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudaraku, iman biji sesawi itu apa maksudnya? Ya, nah, biji sesawi, saudara, itu adalah gambaran kerajaan surga. Ya, saudara, biji sesawi itu gambaran kerajaan surga. Itu ditulis dalam Markus 4 ayat 31 sama Matius 13 ayat 31. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Ya, nah, iman kita itu harus iman biji sesawi atau iman kerajaan. Ya, apa maksudnya, saudara? Yang pertama, kalau dikatakan bahwa iman kita ini harus seperti iman biji sesawi, ya, saudara. Yang pertama, kita harus, saudara, menerima bahwa Yesus itu adalah nantinya jadi raja kerajaan surga. Ya, di Rasul pasal 2 ayat 36. Tidak tahukah kamu orang Israel bahwa Allah itu menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Kristus. Ya, Tuhan itu Tuhan. Ya, saudara. Jadi kalau kita punya iman biji sesawi, itu berarti, saudara, kita menjadikan Yesus itu raja. Ya. Nah, kalau Yesus raja, saudara, maka perintah Tuhan dengarkan Dia. Ya, saudara. Nah, saudara, prinsip orang Kristen kehidupannya itu, ya, ada yang seperti Marta, tapi ada yang seperti Maria, saudara. Ya, kalau seperti Marta, Yesus datang, buka pintu, melayani dia. Nah, itu kalau bahasa Alkitabnya itu adalah, saudaraku, persembahan. Ya. Tapi Maria enggak. Maria itu duduk, dia diam, dia mendengarkan apa kata Tuhan. Mana dua ini yang baik menurut saudara?
Yesus datang, ada pelayan itu cepatnya apa? Belikan nasi apa, terus keperluannya apa disediakan, atau Anda duduk mendengarkan Yesus. Ya sudah. Kebanyakan orang Kristen itu seperti Marta, kebanyakan tidak seperti Maria. Padahal Tuhan berkata ya kepada Marta, Marta, kamu itu merepotkan ya, khawatir akan banyak hal. Tetapi kata Tuhan yang jauh lebih baik itu seperti Maria. Nah, ini praktek kita sehari-hari. Kalau kita punya iman kerajaan atau iman biji sesawi, kita lebih banyak mendengarkan. Nah, banyak orang berkata, aku tidak bisa dengar suara Tuhan, itu nonsen. Tuhan itu setiap hari itu pasti bicara. Yang membuat kita nggak mendengar itu karena pikiran dan hati kita itu kemelungsung dewa. Tapi kalau kita tenang, itu pasti dengar. Ya betul. Karena Tuhan menghendaki anaknya itu seperti Maria. Ya sudah, mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Ya, kata salah satu nats berkata begini, saudara. Tuhan lebih suka orang itu mendengarkan daripada mempersembahkan korban. Ya saudara. Jadi sebelum kita ini pelayanan dan sebagainya itu coba Anda diam. Ya saudara. Nah biasanya saudaraku, biasanya itu orang di kamar mandi itu Tuhan bicara di sana. Karena di kamar mandi enggak, pikirannya enggak kesana kemari. Terus Tuhan di sana. Ya saudara. Saya juga kerap kali pas mandi atau sedang pup itu ya Tuhan bicara di sana. Ya, karena apa? Karena pada waktu itu biasanya saya enggak banyak pikiran kesana kemari. Ya, Matius 17 ayat 5 ya ayatnya, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini Bapak, Allah Bapak. Ya saudara, ini perintahnya gitu. Perintah kepada 3 muridnya itu, terus Yakobus sama Yohanes itu. Ya saudara, ini yang pertama. Kemudian apakah iman kerajaan itu atau iman biji sesawi? Ya, kerajaan Allah, saudaraku, itu dibangun berdasarkan hidup yang kekal. Ya, ini mengacu kepada imamat Melkisedek. Ya saudara. Kalau kita ingin masuk kerajaan, berarti pastikan bahwa kita menerima hidup kekal. Ya. Nah, itu diwujudkan dalam kebangkitan dari antara orang mati. Ya saudara. Nah, banyak orang Kristen nggak paham ini, ya. Maka orientasinya itu bukan pada hidup kekal, tapi hidup di dalam dunia ini. Yang dicari fana. Ya saudara, kekayaan, kehormatan, popularitas itu yang dicari. Ya saudara, perhatikan gereja-gereja gede saudara, yang uang ribu gitu saudara. Fokusnya apa? Bangun hidup, bukan cari jiwa, curi jiwa itu. Ya saya dengar loh ya, itu Jakarta sekarang gereja gede, termasuk gede Abalov itu sangat kecil, karena jemaatnya itu dijemputi oleh gereja yang baru sana. Ya sudah, dijemputi. Ya, nah, ini kan tidak cari jiwa. Kalau cari jiwa itu ya cari yang betul-betul seperti misalnya dulu pimpin itu yang ya terus yang, nah seperti yang bukan dari Kristen gitu lah, itu cari jiwa.
Ya, saudara. Nah, karena pikirnya, karena mindsetnya itu, saudaraku, bahwa kerajaan Allah itu dibangun itu berdasarkan hidup yang kekal. Karena itu ngapain Yesus itu mati di atas kayu salib, menderita dan sebagainya? Itu untuk mempersiapkan diri kita supaya kita ini bisa masuk dalam kerajaan. Ya, saudara. Bisa bangkit dari antara orang mati. Lah, orang yang bangkit dari antara orang mati itu pasti sudah mengalahkan dosa. Kalau belum mengalahkan dosa, tidak mungkin bangkit dari antara orang mati. Dia mati masih di dalam dosa. Ya, nah, jadi bukan kerajaan Allah itu bukan dibangun, wah tentaranya besar, peralatannya canggih dan sebagainya. Bukan. Nah, ini yang Petrus salah, murid-muridnya salah. Mereka berpikir Yesus itu mendirikan kerajaan, angkatan perangnya mana, senjatanya mana, ya. Dan Petrus salah. Petrus pikirnya kerajaan yang akan didirikan Tuhan itu modelnya seperti kerajaan dunia, tapi kekuatannya lebih besar. Ya, saudara. Kalau hanya itu, nggak perlu Yesus menderita. Satu malaikat itu bisa menghabisi 185.000 tentara. Satu malaikat dalam satu hari. Mana ada perang di sini? Perang Timur Tengah itu belang itu berapa? 100.000 aja belum ada. Tapi 185.000 dalam satu hari. Ya, kalau mengandalkan angkatan perang, Yesus tidak usah bangun itu, panggil aja malaikat 2/3 habisin orang Romawi, selesai. Ya, nah, jadi iman kerajaan Allah itu kita tidak boleh fokus kepada hal yang fana atau jasmani, makan, minum, kekayaan. Ya, kalau seperti itu berarti tidak memiliki iman biji sesami atau iman kerajaan. Matius 17 ayat 19. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan ini kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, Yesus pesan kepada 3 muridnya, kamu tidak usah cerita. Ya, sebelum aku dibangkitkan dari antara orang mati. Menurut cara pandang manusia, seorang pemimpin kalau sudah mati di atas kayu salib ini lemah. Ya, lemah ini. Menurut pandangan Petrus, wah tidak boleh Tuhan kok begitu. Ya. Tapi bagi kita yang ngerti, wah ini kekuatan. Ya. Nah, saudara, biji sesawi itu biji paling kecil. Terkecil, saudara. Tapi kalau dia mati terus tumbuh, jadi pohon gede. Ya. Nah, kenapa kok Tuhan, firman Tuhan itu mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti biji sesawi, saudara? Ya. Yesus lahir itu di kandang dan dimandangi. Ibu bapaknya saudaraku bukan orang, bukan raja. Ya, jadi pandangan manusia ini kecil semua. Yesus itu lahir secara manusia itu nggak ada mulianya kayak apa, nggak ada. Ini cocok dengan gambaran biji sesawi yang kecil, diremehno kecil. Ya, saudaraku. Setelah di rumah Yusuf jadi tukang kayu, mendingan Musa latihan perang, ini tukang kayu. Ya, saudara. Jadi kalau dari sudut pandang mata manusia, saudara, memang Yesus itu sama dengan biji sesawi, nggak dianggap kecil. Tapi ketika mati, waduh, saudara, berapa jumlah orang Kristen di dalam dunia? Miliaran. Markus 4 ayat 31, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah, memang biji itu yang paling kecil. Ya, saudara. Dari sisi manusianya kita melihat bahwa ini persis dengan Yesus. Ya. Nah, yang terakhir ini,
kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran itu hukum, perintah, yaitu aturan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, saudara. Doa orang benar. Ya, saudara. Jadi benar itu, hukum itu penting bagi kita. Itu menentukan status kita nantinya. Ya, damai sejahtera itu artinya apa? Selaras, ya, sejalan. Dengan apa? Dengan hukum kerajaan. Jadi kalau hukum kerajaan bilang kasihlah musuh, ya kamu harus mengasihi. Ya, jangan pakai alasan-alasan. Nah, sukacita oleh Roh Kudus, apa itu, saudara? Ketika kita melakukan kebenaran, bukan berkat yang kita terima, tapi malah penderitaan. Tapi bisa sukacita. Kalau bisa sukacita, itu berarti Roh Kudus bekerja. Tapi kalau Anda sedih, saudara, imanmu bukan iman biji sesat. Ngerti, saudara? Ya. Nah, begitu orang karena kebenaran, terus dia justru menerima sesuatu yang membuat dia menderita, itu iman kerajaan. Tapi ada sedih, iman bukan iman kerajaan. Ngerti, saudara? Ya, karena sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Nah, Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, sekarang orang menerjemahkan kerajaan itu yaitu soal makan dan minum. Kalau makan minumnya berlebih, terus mendapatkan perut, itu dianggapnya, oh, anak Tuhan ini disayang Tuhan, diberkati Tuhan, saudara. Itu biasa itu. Tapi salah. Jangan begitu, saudara. Ya. Karena kita harus mempertahankan iman kita, harus iman seperti biji sesame. Ya. Macet lagi. Nah, ini pentingnya untuk apa iman biji sesame, ya? Tadi dikatakan untuk menyingkirkan gunung, ya, supaya gunung itu pindah. Nah, orang bayangkan gunung itu apa? Oh, hambatan-hambatan. Kalau menurut teks ini, gunung itu adalah setan yang menguasai seorang yang kerasukan itu sejak kecil. Itu gunung, saudara. Nah, lah gunung itu tidak bisa dipindah kalau Anda tidak punya iman kerajaan. Tidak bisa, saudara. Loh, kenapa tidak bisa? Saudara, ini masalah hukum. Ya, status kita sebagai anak Tuhan, bukan orang Kristen. Status kita sebagai anak Tuhan itu karena kita mentaati semua hukum Tuhan. Ya, saudara. Nah, kalau kita semua mentaati hukum Tuhan, kita punya status hukum yang lebih tinggi daripada segala iblis. Tapi kalau kita nggak taat kepada hukum Tuhan, setan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini anakmu ora taat. Ya, ingat ya, saudara. Petrus iblis pernah menuntut untuk menanti Petrus. Padahal murid Tuhan. Ya, saudara. Begitu kita nggak tunduk kepada hukum Tuhan, iblis itu pasti mendakwa dan dia dapat. Tuhan ini salah, nggak taat. Tuhan tidak bisa apa-apa. Ya, saudara. Kalau Tuhan mau melindungi, nanti begitu Tuhan mau menghukum iblis, iblis akan menuntut Tuhan. Itu dulu si A
Sudah jelas-jelas salah lindungi. Sebab itu saudara, dalam kalau Keluaran pasal 34 ayat 5 atau 6 itu, ya, Tuhan itu penuh kasih, mengampuni segala kesalahan. Tapi setiap kesalahan itu pasti ada hukumannya. Lah hukumannya itu tidak mungkin dihapus sama Tuhan. Anda pasti kena. Saya mau dulu, saya mesti kena hukumannya loh. Tapi saya diampuni, artinya apa? Saya masih, Tuhan masih terima saya, tapi harus jalani hukuman. Nah ini banyak orang Kristen yang nggak tahu itu, maka berani sembrono. Ya, dulu saya juga gitu saudara. Tuhan bangga itu, melakukan kesalahan, kita ambil. Dulu saya gitu. Lah begitu saya kena hukuman, pertama tahun 2010 akhir, saya kena namanya tinnitus itu, munting saya, stres saya, betul saya stres, ya. Nah, jadi pastikan iman kita harus iman kerajaan. Ini penting, saudara. Untuk apa? Untuk menghadapi setan. Ya, Matius 17 ayat 20. Ya berkata pada mereka, karena kamu kurang percaya, karena kamu tidak percaya. So aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, itu kecil saudara, bukan merujuk kepada Yesus yang secara manusia itu tidak ada mulianya. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dulu saya tahunya gunungnya gunung masalah. Oh saya punya masalah besar. Bukan itu saudara, itu setan. Yang disuruh pergi setan. Nah setan yang merasuk seorang anak itu didoakan, tidak keluar setan. Karena murid-murid Tuhan pada waktu itu imannya bukan iman kerajaan. Saudara. Ya, nah ini jadi setan yang betul-betul, setan yang tidak mau keluar, yang diusir nggak bisa, saudaraku. Ini yang tahu betul-betul seluk-beluk hukum kerajaan. Ya, namun tidak mau taat, malah memanipulasi. Nah, ini setan salah di sana. Saudaraku perhatikan. Ketika anak-anak Tuhan terus menghadap Tuhan, ada setan, ada iblis menghadap Tuhan. Apa yang dilakukan? Yang benar, wah, ayo diduduk. Saudara, coba gali-gali. Yang kroco-kroco itu mainnya okol sih. Tapi kalau ada menghadapi mafia, saudaraku, yang jaringannya, waduh, ya, itu mainnya ini semua. Bosnya mainnya ini. Bukan main ini. Ya, kalau main cuman okol gampang kan. Tapi yang main ini, main ada pengacaranya, ada macam-macam saudara. Ya. Kenapa seorang presiden itu dilindungi dan pada secret service-nya itu, saudara? Ininya, ya saudara. Dan ada lawan iblis yang pakai hukum Tuhan. Nah kita yang anak Tuhan tidak pakai hukum Tuhan, saudara. Markus 9 ayat 20. Lalu mereka membawanya kepadanya waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Ini yang kerasukan itu, saudara. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak ini, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Sejak masa kecil, saudara. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Nah ayahnya itu nggak punya iman biji sesami, saudara. Ya. So itu berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah.
kami ini. Bapaknya nggak punya iman biji sesami. Apa yang terjadi? Anaknya kerasukan. Jawab Yesus katamu, jika engkau dapat, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Sadar. Terus ayah berkata, segera anak itu berteriak, aku percaya. Nah setelah dia percaya, punya iman biji sesami, baru setan itu diusir keluar. Ya, bila Anda melayani kelepasan-kelepasan dan setan itu sangat bercokol, pastikan, ya saudaraku, bahwa dia punya landasan yang mana, saudaraku, dia punya hak untuk tinggal di satu orang. Ya, berarti Anda harus menyelidiki bahwa orang ini pasti, saudaraku, memberi tempat kepada setan, punya hukum, ya saudaraku. Nah, apa yang perlu disiapkan dari kita agar menerima iman biji sesami? Matius 11 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Apa berdoa? Berdoa itu, saudaraku, menyangkal kehendak. Anda boleh minta, Tuhan aku minta ini, tapi pada akhirnya Anda harus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak. Ya saudara. Bukan saudaraku, oh doa, ikuti jadwal doa terus. Lah, Anda ikuti jadwal doa, tapi selalu hidupmu melakukan apa yang kau kehendaki. Itu udah berdoa, saudara. Ya. Apa? Berpuasa. Berpuasa itu merendahkan diri. Ya. Nah, yang merendahkan diri itu adalah orang yang bergantung kepada firman Tuhan. Ya, karena itu Tuhan bilang, aku memberi kamu makanan yang tidak dikenal oleh nenek moyang. Supaya apa? Supaya kamu merendahkan diri. Ya, dan Tuhan itu tidak butuh orang pandai, tapi Tuhan butuh orang yang berani percaya. Ya saudara, orang pandai banyak. Nah, jadi saudaraku, sebelum kerajaan Allah itu bukan untuk orang pandai, melainkan untuk orang yang berani percaya. Berani tidak ada percaya. Jadi berdoa itu bukan sekedar hadir, memenuhi jadwal, ya, dan berpuasa itu bukan sekedar tidak makan. Anda tidak makan, tapi hidupmu tidak berani bergantung kepada firman yang disuarakan, saudaraku, Anda itu tidak puasa. Kalau mau puasa, itu saudaraku, itu setiap hari bergantung kepada firman Tuhan. Ya, nah ini contoh Petrus, ya saudaraku, Tuhan menegur Petrus, hei iblis. Kenapa, saudaraku? Ya karena pikiran iblis itu ditanam di dalam Petrus, bahwa kalau kerajaan Allah itu adalah kerajaan secara fisik dunia, punya angkatan perang, punya senjata, ya saudaraku, itu pikiran Petrus, dilepaskan dari penjajahan Roma. Ya, sama dengan kita seringkali mendengar, saudaraku, KKR dilepaskan dari hutang dan sebagainya, saudaraku. Ya, bukan itu. Ya, bukan itu, saudaraku. Nah, ini Kisah Rasul 19 ayat 13. Ini cerita mengenai Paulus, ya. Ada anak-anak imam besar, skema 7 orang. Dia menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Setan itu berkata, Yesus, aku kenal. Paulus, aku tahu. Tapi kamu siapa? Padahal itu menggunakan nama Yesus. Saudaraku, berarti setan tahu identitas kita. Kita kenal Tuhan. Kita ini tunduk dan taat sama Tuhan kepada Yakobus 4 ayat 7, tunduklah pada Allah, lawanlah si iblis, dia lari. Nah kalau udah tunduk, ya kita ditertawai.
So, kalau ketika kita tunduk, saudara, itu berarti kita mendapatkan satu legalitas, ya, legalitas yang untuk mengusir setan, takut setan. Tapi kalau kita tidak tunduk, setan tidak akan takut sama kita, walaupun kita orang Kristen. Ya, ini yang terakhir, cara mengalahkan iblis dalam medan tempur di dunia ini. Ya, Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, bagaimana mengalahkan iblis? Itu dengan darah anak domba. Ya, darah anak domba itu, saudaraku, ketika orang Israel keluar dari Mesir, rumahnya dikasihi darah. Ya, saudara. Dan karena lihat darah itu, malaikat maut tidak berani masuk. So apa? Sudah tahu bahwa di dalam rumah yang ada darahnya itu milik Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, karena itu malaikat maut nggak berani, karena lihat darah itu. Jadi darah itu menunjukkan kita ini miliknya siapa. Kalau milik Tuhan nggak boleh dijamah. Menjamah milik Tuhan berarti menjamah biji mata Tuhan. Ya, saudara. Nah, Roma 6 ayat 12, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, caranya supaya kita ini dengan darah mengalahkan setan itu dengan cara Anda harus jadi hamba kebenaran. Kalau Anda jadi hamba kebenaran, berarti darah Yesus itu sudah dilaburkan di dalam hati kita, dalam diri kita ini. Ya, saudara. Maka malaikat maut nggak berani. Itu bukan berarti kita nggak bisa mati, tetap bisa mati, saudara. Kalau bisa waktunya Tuhan ya tetap mati, tapi bukan dalam kecelakaan dan sebagainya. Paham ya, saudara ya? Jadi Roma 6 ayat 18 itu bagaimana darah anak domba itu dilaburkan di dalam diri kita ini, yaitu kita menjadi hamba kebenaran. Paham ya, saudara? Nah, yang terakhir, perkataan kesaksian. Ya, ini bukan seperti ini kamu bersaksi, kemarin aku ditolong dan sebagainya. Bukan itu loh. Wahyu 12 itu berkaitan dengan saudaraku, pekerjaan naga itu membunuh. Berarti orang yang bersaksi itu orang yang mau dibunuh, tapi dia tidak mau menyangkal Tuhan. Itu kesaksiannya. Itu yang namakan setan. Nanti ya. Nah, nanti pasti dalam masa-masa antikris banyak orang kamu ikut Tuhan, kamu nyembah Tuhan, tak pateni. Nah, pada waktu itu kesaksianmu gimana? Oh ya wis, aku jangan dipateni. Atau ya tidak apa-apa, aku menikmati tapi mati di dalam Tuhan. Nah, orang yang seperti itu yang mengalahkan iblis. Ya, bukan waduh kemarin aku diberkati bla 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 bla, bukan. Ini taruhan nyawa. Daniel 3 ayat 16, lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jadi iman kita harus final. Orang tidak bisa ditawar, tidak bisa digoda, sudah final. Ya, nah, apakah iman kita sekarang sudah final atau masih gojek-gajik? Oh, ini digoda pakai uang ya, aku bisa ya. Nah, gitu kan? Atau apapun aku tidak bisa digoda karena imanku final. Saya berkata, ini raja top dunia. Ya, percuma aku ngomong-ngomong aja. Saya aku tidak membantah. Ya, walaupun diancam dibunuh, percuma. Kata Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, itu yang bisa mengalahkan setan. Kalau hidupmu seperti itu, Anda dipakai usir-usir setan, dan ada setan yang bertahan.
pasti metu keluar pasti. Kok kalah wibawa. Kalau iman bukan iman kerajaan, jalan nafis, sampai ini salah orang metu malah dia ngece gitu. Sebenarnya. Tapi untuk itu kita harus bayar berat. Pikiranmu nggak boleh pikiran duniawi. Begitu pikiran duniawi, imanmu bukan iman kerajaan. Ngeri. Ya bangkit berdiri. Ayo kita datang menyembah Tuhan. Hidup kita yang lama, saudara, bukan hidup Anda dan hidup saya. Itu jauh daripada iman yang kita dengar. Aduh, saudara. Ya, saudara. Tapi rasanya aku sudah beriman jauh. Apalagi seperti saya yang sejak kecil sekolah minggu pelayanan. Waduh, rasanya saya sudah mewarisi kerajaan. Tapi begitu mendengarkan firman ini, malu saya. Aku tidak seperti itu. Masih duniawi. Ya, saudara. Gini kok mau ngusir setan. Kalau setannya keroco pasti keluar. Tapi kalau jenis itu adalah pendapat, sudah Anda tidak akan keluar. Ya, saudara. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya
kami yang lalu kami lalaikan, sehingga Tuhan kami tidak membangun iman kerajaan. Kami tidak taat kepada Engkau Raja dengan sepenuhnya. Kami masih suka Tuhan menjalankan apa yang menjadi agenda kami, keinginan kami, kehendak kami. Padahal Tuhan, Kau sudah berkata bahwa jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa, dengan menyangkal kehendak kami, dan juga Tuhan dengan berserah mengandalkan firman Tuhan setiap hari sebagai sumber kehidupan. Tuhan, tolong kami, firman-Mu sudah kami dengar, hari kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Jangan sampai Tuhan Kau dapati bahwa hidup kami bukan iman kerajaan, tapi iman Tuhan duniawi. Tuhan, terima kasih Kau tolong kami semuanya. Roh Kudus menolong kami. Mari saudaraku, kita tadakan tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat anugerah kasih sayang dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati, Tuhan memimpin kau, Tuhan membimbing, Tuhan akan menegur kau. Terimalah semuanya ini sebagai anugerah yang besar yang daripada Bapa, daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Bapak-Ibu Saudara diberkati firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya, sebelum kita pulang, kita akan melihat satu pengumumannya. Setiap hari Kamis pukul 11 siang ada menara doa di tempat ini. Demikian pengumuman. Sampai jumpa minggu depan. Ajak rekan-rekan saudara atau siapa saja untuk bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.